Ini namanya Pojok Kopi Dusun. Saya bersama seorang penggiat komunitas atau budaya di kawasan ini. Namanya sebenarnya Bang Abdul Hafiz, tapi lebih akrab, lebih familiar dipanggil Bang Ahok. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke Bang, kami dapat info kan Abang ini kan salah satu pendiri dari perkumpulan Rumah Menapu namanya Bang ya. Nah itu gimana tuh Bang? Cerita latar belakang sampai ada perkumpulan Rumah Menapu yang kabarnya dulu awalnya tahun 97 itu cuman komunitas underground ya, komunitas band ya. Bisa berubah jadi komunitas budaya yang menggiatkan kesadaran budaya itu macam mana ceritanya, Bang? Jadi kita mengkilas dulu Iya. menyilau Iya. bahasanya itu ke belakang. Bahasa budayanya itu ya, Iya, menyilau. menyelau. Jadi 97 itu waktu masa saya masih bujang lah. Iya. Saya nikah 98. Iya. Eh Rumah hobi bermusik, Iya. boleh dikatakan musik modern atau musik barat lah ya. Iya. Dan akhirnya kita bikin komunitas bermusik Iya. dengan aliran cadas. Akhirnya terbentuklah Muara Jambi Community Underground waktu itu. Itu tahun 97. Iya. Ada Saramuja, Dua Rapala, terus ada FFI, Makrofilm, terus PPL, Pemuda Peduli Lingkungan. Nah, akhirnya payungnya Pak Masana. Tapi ini ini belum berakta notaris, Iya. kita belum. Nah, akhirnya 2017 kita coba daftarkan ini supaya berbadan hukum, Iya. tapi bermasalah di nama. Akhirnya namanya kita sepakat menjadilah Perkumpulan Rumah Menapu sampai sekarang. Oke. Dan alhamdulillah di Perkumpulan Rumah Menapu kawan-kawan teman-teman ini mencoba membuat unit-unit usaha mandiri lah. Iya. Yang kami lihat kan belakangan kayaknya masyarakat di sekitar Candi kan lebih ramah ya kepada pengunjung. Nah, ini apa yang melatar sebenarnya dasarnya apa gitu Bang? Sebenarnya banyak orang-orang bilang oh ini komunitas yang mensosialisasikan. Ada juga yang bilang ini karena kerjaannya Ahok CS lah. Sebenarnya enggak seperti itu kalau saya nilai. Sebenarnya masyarakat di sini itu rata orang Melayu kan, yang sudah memang kalau kata orang Jawa itu nerimo, tapi memang tidak dibangkitkan. Ramah keramah tamahan, anunya itu nggak dibangkitkan. Nah, melihat keberadaan komunitas ini yang mencoba membangkitkan keramah tamahan masyarakatnya sendiri gitu. Nah, akhirnya ini menjadi efek domino lah ya, kepada masyarakat lain. Karena kenapa kita mesti ramah, kenapa kita mesti senyum, sapa. Nah, karena kita ini adalah tempat pusatnya peradaban. Nah, kalau kita tarik menyilau masa lampau, di sini tempat pertemuan orang-orang dari berbelahan benua dunia. Nah, sebenarnya masyarakat adalah gen itu sendiri gitu. Tapi tidak digairahkan atau nggak digali. Nah, tapi setelah kita gali, masyarakat itu akhirnya ya welcome. Yang dulu tertutup, sekarang mulai terbuka. Nah, sebenarnya itu udah dari dulu mereka sudah seperti itu, tapi nggak digalakkan. Kan begini kan memang ya maaf pertanyaan orang kan sebenarnya kan Candi Muaro Jambi dengan secara keyakinan ya itu kan ya berbeda dengan keyakinan mayoritas masyarakat yang di sini kan. Nah, tapi kan ya kita lihat kayaknya masyarakat sini ya tidak ada masalah dengan itu gitu kan. Itu Bang. Berarti itu Bang tinggal memantik aja lagi ya. Iya, jadi kita coba tanamkan. Jadi di Sekolah Alam Borju itu kan ada program namanya Layar Tancap Semalam Suntuk. Jadi Borju dan timnya ini selalu bersosialisasi melalui media layar tancap. Mereka bikin video sendiri, edit kilat kan, langsung ditayang malam. Nah, ini sosialisasi, dan yang kita tanamkan di situ adalah kalau kita berbicara candi, kita tidak bicara dalam konteks keagamaan, tapi ini lebih ke konteks tentang inilah peninggalan kebudayaan leluhur kita dulu. Yang mesti kita jaga, kita lestarikan, lalu
dari apa yang kita lestarikan tuh ada asas pemanfaatan. Iya, iya, iya. Nah ini yang kita selalu doktrin ke masyarakat. Iya, iya. Nah, ya karena kalau kita bicara agama ya pastilah ini tidak ketemu. Iya. Tidak ketemu kalau kita bicara candi. Ini kalau kita bicarakan dalam konteks ke agama tidak bakal nyambung. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita bicara konteks ini adalah sebuah warisan budaya, nah pasti ini bakal nyambung. Gitu. Dan pemahaman itu di masyarakat sudah terbangun lah, Bang. Sudah Bahwa terbangun, ini peninggalan iya. budaya, sejarah yang Nah. harus yang dijaga sama-sama. Sama. Nah, Bang, ada yang menarik, Bang. Tadi kita ada bincang-bincang juga kan, Iya. sejarah, Bang. Sejarah versi gampangnya menyampaikan ke anak-anak muda. iya jadi Sejarah itu apa gitu? jadi kalau secara akademik, kalau secara akademisi kan, Iya, iya. orang mulai nyebut sejarah berdasar kata Bahasa bahasa Arab, sejarah tun dan bla 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 lah kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya ambil kesimpulan, iya sejarah itu, pengertian sejarah itu cukup dengan kita jawab kalau anak mudanya mau bertanya, Mm-mm, orang tuanya mau bercerita. mm-mm, Nah, mm-mm, karena sejarah itu bukan untuk dihafal. mm-mm. Sejarah itu kita pelajari dan lalu bagaimana menginterpretasikannya dan memaknai sejarah itu dewe gitu kan. Jadi sejarah itu ya ketika anak muda mau bertanya, Tanya, orang tua mau mau bercerita. Anak muda mau nanya, orang tua mau menceritakan. Ceritakan. Bang, tapi ada masa sekarang ini kan, Bang, ini kan dengan era digital ini dah. Satu sisi orang yang merasa tanpa bertanya pun dia tinggal buka Google, ada bisa tahu, Bang, itu. Itu macam mana, Bang, cara memahamkan ke anak muda nih? Nah, Anak milenial nih. kita kembali ke anu ya. Hmm. Cerita bangsa kita nih lah. Iya, iya. Anak-anak muda lah. Anak-anak muda kita sekarang nih kan kalau untuk dunia bacono Iya. cuma 0,sekian% Iya, ya dunia iya. bacono kan. Dan ada pun yang hobi baca, katakanlah sekarang di medsos Iya, kan, iya, iya. yang semua ada lah, dunia ini ada dalam Iya, HP iya, itu iya, kan. Tapi kadang-kadang mereka tidak bisa memaknai Iya. dan menginterpretasikan kan bahwa pentingnya sejarah karena mereka tidak mendiskusikan. Hmm. Cuma sekedar baca sudah cukup aku tahu gitu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi komunikasi dua arah tuh yang nggak ada sekarang. enggak ketemu Komunikasi antar banyak manusia tuh yang sana. Nah, padahal jelas nenek moyang kita dulu Mm-mm. sudah mewariskan nilai-nilai berkumpul. Mm-mm. Salah satu adalah kalau bahasa sekarang ini gotong royong. Iya, 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 iya. Nah, kalau orang daerah nyebutnya beselang. Iya. Maka- Ada musyawarah ya. Musyawarah. budaya kita ya. Nah, karena apa? Sampai sekarang pun masih terwarisi sebenarnya ngumpul itu. Iya. Kadang-kadang sesama tetangga ngumpul, misalkan duduk di teras rumah si A, Iya. akhirnya cerita apa ngarung ngidul bla 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 bla. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya bagian dari warisan budaya gitu. Kalau kita tengok orang Eropa, orang ada enggak sini? Iya, Kumpul-kumpul gitu ya. mana ada dia kalau saatnya kerja ya kerja gitu. Iya, iya. Nah, jadi disitulah nilainya tertanam apa? Hidup bertetangga tadi, contoh yasinan lah. Iya, ya Sinan. Nah, itu kan kalau kita secara Islam, kaji secara Islam, ya yasinan tidak payah nak ngumpul-ngumpul. Di rumah pun bisa yasinan kan. Betul. Tapi kan nilai yang tertanam di situ kita bisa tahu. Kenapa si A itu tidak ada pernah hadir di yasinan. Iya, iya, iya. Dia tanya kan, Iya. rupanya dia sakit. Iya. Itu sebenarnya nilai yang ditanamkan. Iya, iya, iya. Nah, bukan yasinannya itu. Jadi Nah. singkat kata, kalau anak mudanya banyak tahu sejarah harus sering kumpul-kumpul Kumpul sama orang tua. orang maksudnya. tua tuh. Iya, Nah, iya, bahkan dalam Soloko adat itu kan disebutkan rame kampung karena yang muda, Hmm. aman kampung karena yang tua. Iya, iya, iya. Nah, yang tua lah tempat kita bertanya. Jadi harus yang tua, yang muda-muda sekarang tuh jangan dalam kamar megang gadget deh, tapi Gadget harus deh. meramaikan kampung ya. Iya, meramaikan kampung, meramaikan ranah anunya sekarang nih bagaimana pemerintah lagi menganukan tentang kebudayaan. Jadi termasuk itu juga, termasuk tadi ya budaya itu bukan hanya tari, lukisan, Bukan, tapi termasuk tadi apa ya cara kita ngumpul, Kumpul, kita itu bagi minum kopi itu budaya. Iya, iya. Nah, jadi itu. Nah, satu Bang, kan ini Bang, terkadang kita orang timur ini kan apa ya?
tidak semua sih, tapi mungkin ada oknum orang yang dianggap tua, malah mungkin tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang muda yang lebih tahu. Gitu. Nah. Nah, itu bagaimana Bang nyikapinya, Bang? Ini kan sebenarnya paham kolonial kalau saya nyebutnya. Ya, gitu ya. Iya, paham kolonial ini kan sangat sangat dominan lah di Nusantara ini. Udah mengakar ya. Mengakar Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, Karena dijajah. Iya. Akhirnya mindset orang tua ini, orang tua yang selalu benar. Gitu. Iya, Nah, dia iya. selalu nyebutnya duluan aku nih makan asam garam. Pas. Nah, kalau saya orang tua ngomong macam itu, saya jawab langsung. Apa tuh? Garam datuk dulu tidak ada berjodium. Garam kami kini kami makan berjodium. Mana Iya, hebat, iya, ya iya. kan? Iya, iya. Tapi kalau cerita peradaban, cerita skill dan keilmuan memang saya akui. Datuk lebih paham. Lebih paham dan Iya. lebih ngerti itu Iya. saya. Nah, tapi setidak-tidaknya kenapa kita saya bertanya kepada Datuk? Ya karena itu penting. Iya. Kalau Datuk duluan dilahirkan, fase-fase awal itu tuh ke Datuk kan nempuh, kami kan belum. Iya, iya, iya. Nah, ini kan perlu kita tuangkan ya apa dalam catatan Oke, apa iya, iya. cerita ini. Nah, kadang-kadang juga yang kita ngiris gini itu dengan sejarawan lah katakanlah. Iya. Baru dikatakan sejarawan ataupun dikatakan budayawan harus menelurkan karya sesuatu misalnya. iya, iya. Katakanlah harus menuliskan buku. Iya. Oh, karena dia udah menuliskan buku, maka dia dianggap ahli gitu. Iya, iya. Ya, kalau saya ngomongnya belum tentu. Iya. Belum tentu. Iya. Kenapa? Kalau yang saya alami kini kan, katakanlah zaman milenial, Iya. kita mau menggali sejarah dengan pendekatan ilmu sejarah yang kita dapatlah katakanlah di sekolah ataupun di kampus, yang kita dekati ini adalah orang awam. Iya. Kita cerita tentang kosmologis, Iya. mikrologi, empiris. Iya, iya. Manalah paham. Jadi nyambung ya? Jadi nyambung. Jadi harus pakai bahasa awam juga. Nah, bahasa yang iya, paham. apa yang masyarakat awam, datuk-datuk kita tuh yang anu. Iya, iya, iya. Nah, itulah yang kita pelajari dulu, baru kita bisa pendekatan. Ya Bang, itu kan tadi Abang pesan Abang maaf kepada orang yang lebih tua. Nah, Ya. pesan Abang kepada anak-anak muda yang sebenarnya hobi nih dengan sejarah, mempelajarinya, tapi tadi dia berhadapan dengan sebuah sebuah atmosfer yang mengatakan kamu tuh masih muda, jangan mundur masalah sejarah, budaya. Nah, pesan Abang ke anak muda supaya dia tetap semangat mempelajari sejarah, menyampaikan itu apa Bang? Nah, bagaimana jadi bagusnya? balik kita ke bahasa tua Iya, kan. iya. Istilahnya ibaratkan kayu semetung tengah sawah. Iya, iya. Biarpun muda dia berbuah kan. Iya. Jadi biarpun dia muda kalau berbini tua namanya. Jadi Apalagi kalau dia punya pemahaman sejarah pula. pemahaman sejarah, dan kalau kita nak menggali sejarah, nak bertanya, jangan, saya sarankan jangan terpatok ke seko orang. Iya. Banyak-banyaklah kayak bertanya Iya. dengan orang yang tua-tua dari kita. Mungkin ada juga yang seumuran dengan kita, mungkin dia lebih paham. Apa salahnya kita bertanya? Iya, iya, iya. Atau kita saling bercerita, saling Iya. berbagi. Iya, Kan? iya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang memang anak muda kadang-kadang tuh malas bertanya itu karena selalu di press dulu kan, di pressing dulu. Iya. Nah, jadi mungkin untuk mahasiswa yang di sejarah Fakultas Ilmu Budaya lah kan. Iya, kadang-kadang jangan kepentingan karena ini tugas akhir kampus baru sibuk-sibuk. Nah, padahal sejarah, budaya, adat istiadat, tradisi dan segala macamnya itu sangat penting karena itu jati diri bangsa kan.